Bapak Ibu sahabat terkasih, selamat malam. Namo Samhyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, selamat datang dalam acara talk show online bersama Bante Nyana Gupta. Kita hari ini akan mengadakan ya bincang-bincang Dharma lah ya dengan Bante Nyana Gupta. Topiknya saya sempat tanya sama Bante, kita mau topik apa nih? Bante bilang ya terserah, bebas aja sih. Ya udah, apa kita bikin topiknya, ya udah tanya jawab Buddha Dharma gitu kan. Jadi bebasin umat untuk bertanya apapun yang penting mengenai Buddha Dharma. Nah, dari semenjak kita publikasi di mulai hari Minggu kalau tidak salah, itu kita sudah membuka kesempatan kepada para umat untuk menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi Slido. Nah, saya sudah cek, itu memang sudah banyak yang masuk. Jadi sampai saat ini sudah ada 24 pertanyaan. Saya tidak tahu nih hari ini bisa keburu atau tidak kita membahas semuanya. Jadi kita akan nanti lihat situasi dan kondisi nanti ya. Dan dari pertanyaan yang semuanya masuk juga nanti mungkin saya akan sortir lagi lah. Jadi kurang lebih pertanyaan yang akan relevan untuk bisa dijawab oleh Bante, nanti baru kita ajukan ke Bante pertanyaannya ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung mulai saja sesi kita pada malam hari ini. Apabila ada kendala, Bapak Ibu sekalian juga bisa sampaikan melalui komen ya, kendala. Tapi kalau pertanyaan, kami minta dapat disampaikan ke Slido. Jadi caranya adalah ditampilkan di web browser sli.do, kemudian di enter, kemudian ada event code-nya itu 116, kemudian akan muncul masuk ke halaman yang baru. Nah, baru Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan pertanyaannya di type your question di tempat situ ya. Nah, nanti pertanyaan yang muncul semuanya juga Bapak Ibu sekalian bisa baca dan bisa lihat langsung. Mungkin bisa dibaca dulu pertanyaan yang sudah masuk, dan kalau merasa ada pertanyaan yang relevan dan memang Bapak Ibu juga pengen nanya, itu boleh dikasih tanda like ya, tanda like saja di samping pertanyaannya supaya kita tahu memang pertanyaan ini banyak yang mengajukan gitu. Oke, kita akan langsung mulai saja. Bante Gupta, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi ini nggak ada namanya. Ini yang paling banyak like ya, ada 7 like di sini. Ini Namo Buddhaya. Dalam ajaran Buddha, apakah doa itu berpengaruh untuk mempercepat berbuahnya karma baik atau tidak? Lalu, apakah perlu membaca doa? Gimana, Bante? Oke, Pak Beliau, selamat malam. Namo Samhyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita udah lama nggak ketemu ya, offline, ketemu langsung. Ya, kali ini mau nggak mau dalam kondisi yang seperti ini kita harus ketemu dalam saat yang berbeda ya. Tetap kita ketemu, tetap kita Dharma ya. Beberapa teman-teman juga sudah mulai latihan secara online dalam aplikasi yang tersedia. Nah, malam ini kita mulai dengan sharing jawab dan show yang diinisiasi teman-teman dari pengurus bersama umat di Harian Amal dan Harian Sako. Jadi pertanyaannya yang disampaikan tentang doa ya. Dalam agama Buddha kita harus melihat doa itu dalam beberapa aspek ya. Doa yang ditanyakan ya, yang tanda tanyakan itu ya Darwin, itu di Facebook sepertinya layarnya nggak muncul. Oh. Lalu doa yang dimaksud itu apa? Karena kadang-kadang umat Buddha juga kita tidak menyamakan misalnya pendarasan sutra atau pembacaan parita ya, itu dianggap doa ya. Jadi kita lihat doa, kalau pendarasan parita sutra ya, beberapa sutra itu sebenarnya adalah pengulangan ya, pengulangan sabda-sabda Buddha ya. Sutra tentu adalah kita mengulang sabda Buddha. Nah, di situ memiliki makna sebenarnya kita berlatih meditatif ya, kontemplatif ya, sadar penuh terhadap apa yang kita ucapkan dan merenungkan dharma yang kita lafalkan. Lalu di dalam parita atau di dalam kebaktian itu juga ada bagian yang merupakan efek dan aspirasi ya. Misalnya di dalam baktian, di dalam beberapa, karena itu sebagai doa yang kita ucapkan, itu ada bagian misalnya pernyataan perlindungan ya, pernyataan
tingkat perlindungan, ya, pernyataan keyakinan. Nah, ini adalah tekad, ya, aspirasi yang kita sampaikan, ya, termasuk aspirasi, ya, misalnya kita berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ini adalah satu bentuk doa sebenarnya, doa aspirasi. Kita mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia termasuk kita. Ya. Oleh karena itu kita harus merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ya, doa saja tidak cukup, ya. Doa saja tidak cukup, ya. Doa saja tidak akan mungkin bisa membuat karma-karma positif kamu muncul, ya. Walaupun doa itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya Anda juga semua menanamkan karma positif, tetapi Anda harus mempraktekkan parami yang lain, ya, untuk supaya doa yang Anda ucapkan, doa yang Anda aspirasikan, ya, itu bisa terrealisasi. Ya, itu jawaban saya. Bisa merealisasi. Jadi sebetulnya memang bisa juga doa itu membantu mempercepat karma baik berbuah, ya. Secara tidak, ya, secara kalau hanya doa tidak, ya, tapi harus diiringi doa itu kalau sebagai aspirasi, ya, itu harus diiringi dengan praktek. Oke. Intinya di prakteknya dulu, ya. Dengan pelaksanaan parami dalam kehidupan, harus menjalankan paramita dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda ingin mendapatkan karma-karma yang positif, Anda harus menanam sebab-sebab yang menghasilkan karma yang positif. Betul. Doa ini, aspirasi ini hanya salah satu sebab. Oke. Intinya adalah praktek berarti, supaya bisa kita mempercepat berbuahnya karma baik itu. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan kedua. Namo Buddhaya Bante, ini tanpa nama juga, ya. Apakah dalam agama Buddha mengenal jodoh? Lalu apakah memungkinkan jodoh di kehidupan ini bisa tertunda? Kalau mengenai jodoh, menarik nih, banyak yang like, makanya ada 5 yang like. Ya, jodoh itu adalah satu kata yang sering kali diucapkan oleh kalangan Buddhis juga. Ya. Jodoh itu erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan karma. Ya. Agama Buddha mengajarkan tentang hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ya. Seperti hari ini, ya. Hari ini kita bisa ketemu lewat online, ya. Darwin mengajak saya untuk talk show malam ini lewat aplikasi, ya, Zoom, ya, lalu disiarkan di Facebook dan Instagram. Ini adalah suatu, saya dengan Darwin memiliki suatu menanam suatu sebab yang hasilnya menghasilkan akibat ini terjadi. Ini boleh dikatakan jodoh nggak? Boleh. Betul. Ya. Nah, ini jodoh karma kita untuk bisa bertemu, sehingga akhirnya dan anda yang menonton, yang sekarang menonton dari YouTube dan dari Instagram dan Facebook, ya, bisa, ya, bertemu malam ini. Ya, walaupun saya nggak bisa melihat Anda, ya, tapi Anda bisa sama-sama berjadi dalam jodoh ini. Dalam konteks ini adalah jodoh. Kalau misalnya dalam konteks jodoh yang ditanyakan mungkin adalah jodoh lebih ke pasangan hidup, ya. Ya, ini juga dikatakan jodoh. Anda bisa bertemu dengan siapapun di dunia ini sekarang. Itu adalah ikatan, kita memiliki ikatan karma, ikatan jodoh. Dengan orang tua, dengan kakak adik, apalagi pasangan hidup. Ya. Apakah memungkinkan ada jodoh tapi tidak ketemu, maksudnya, ya? Iya, tertunda. Dia bilang tertunda ke kehidupan berikutnya. Karena misalnya Anda sudah menanamkan sebab-sebab, ya, sebab-sebab karena kita bicara ketemu di kehidupan ini, ya tentu karena ada ikatan karma yang Anda bisa bertemu. Tetapi bisa, kalau nggak ketemu berarti jodohnya nggak kuat, ya. Ikatan karmanya belum sampai, itu jodohnya belum cukup. Misalnya Anda di antara begitu banyak manusia di muka bumi ini, nggak semuanya bisa Anda memiliki ikatan yang kuat, kan, ikatan karma. Karena bisa jadi teman, Anda bertemu di pinggir jalan, Anda nggak tahu dia siapa. Ya, itu berarti kan itu belum tentu jodoh Anda.
Bisa jadi saat itu belum tentu jodoh Anda, bisa jadi pada saat itu berpas-pasan dengan Anda kemarin, Anda nggak kenal dia, sebulan lagi Anda dikenalin teman Anda, ternyata Anda pernah berpas-pasan dia di jalanan misalnya atau di mall di suatu pertemuan. Pada saat itu Anda nggak kenal dia, dan itu pada saat kenal teman Anda baru jadi ikatan itu matang, ya, kalau suatu ikatan itu matang, ya. Begitu kan, kadang-kadang hubungan kita dengan pertemanan dan apalagi ketika Anda yang ada bisa jodoh ya dengan pacar Anda, bisa jadi Anda satu sekolah dengan pacar Anda dulu, tapi Anda tidak dekat sama dia. Ya. Setelah kerja atau setelah kuliah baru Anda bisa dekat sama dia. Ya itu berarti jodoh Anda pada saat Anda sekolah waktu SMA dulu mungkin belum matang, ya, belum cukup kuat untuk membangun suatu ikatan relationship. Ya. Ya, tunggu waktunya untuk muncul. Ya. Ya. Kira-kira begitu ya. Kalau yang saya tangkap sih ya dari pertanyaan ini memang tanpa nama ya. Kalau menurut dia sepertinya jodoh di sini maksudnya pasangan hidup sih, Bante. Jadi maksudnya kita dalam agama Buddha itu mengenal jodoh yang pasangan hidup sih. Jadi kayak dari lahir ini orang ini sudah kayak di dalam tanda kutip itu kayak takdir ya. Takdir bahwa dia memang sudah dijodohkan dengan si A ini, sudah dijodohkan dengan si B gitu misalnya. Itu ada nggak sih dalam agama Buddha seperti itu, atau memang bebas saja gitu? Jadi kita bisa dengan siapa saja misalnya jadi pasangan hidup gitu misalnya. Sebenarnya kita berbicara, kalau kita bicara agama Buddha tidak percaya dengan urusan takdir. Tapi kalau kita menggunakan takdir itu atau dikatakan bahwa bisa jadi dia karena ikatan karma masa lampau dia akan menjadi pasangan hidup Anda ini. Ya, jodoh yang tertunda dan Anda katakan seperti ini. Tetapi walaupun Anda sudah pacaran, ya, bahkan sekalipun Anda sudah berkeluarga, ya, untuk bisa dari pacaran berlanjut ke keluarga itu juga butuh sebab dan kondisi yang matang kan. Anda berdua harus menanam terus hubungan kasih sayang di antara Anda berdua supaya cukup kuat, ya, langkah ke pernikahan. Ya, setelah pernikahan Anda terus merawat hubungan itu supaya langgeng, ya, sampai ini tentunya seperti itu pernikahan. Ya. Tetapi dalam proses ini, walaupun Anda sudah memiliki sebab untuk bertemu dengan pasangan Anda, belum tentu apakah Anda bisa merawatnya. Nah, ini yang dikatakan walaupun sudah takdir, walaupun sudah nasib Anda ketemu, nasib ini juga bisa berubah. Ya. Berubahnya adalah apa? Bagaimana Anda meresponnya, bagaimana Anda menanam benih-benih yang positif untuk menjaga hubungan itu. Dan itu tentu kalau kita berbicara dengan pasangan Anda adalah hubungan dua pihak, ya, masing-masing mau menanamkan benih-benih yang karma yang positif, karma yang cocok untuk bisa bersatu. Berarti intinya kayak sebetulnya kita ya untuk istilahnya kalau memang ada orang yang sudah memutuskan untuk mencari pasangan hidup, ya dia harus usaha lah. Maksudnya jodoh itu bukan berarti sudah ditentukan dari sudah lahir sudah ada jodohnya, bukan seperti itu kalau menurut agama Buddha berarti ya. Iya, Anda misalnya Darwin, kamu berkeluarga, bagaimana Anda merawat hubungan dengan pasangan Anda, dengan istri Anda? Betul. Nah, supaya kita berlanjut, ya. Nah, kita lihat di dalam banyak, ya, lingkungan kita di sekeliling kita, ya, banyak yang mungkin pada saat pacaran bagus, ya, hubungannya baik, tapi ketika melangkah ke pernikahan, ya tidak merawatnya itu lagi, akhirnya kasih sayang di antara mereka berdua mudah, bisa saja terjadi seperti itu kan. Nah, bagaimana Anda merawat ikatan jodoh itu tadi, ya? Oke sih. Ya, ini saya lihat ternyata cukup ada kendala nih, karena banyak yang merasa ini putus-putus ini koneksinya. Saya juga tidak tahu ya, mungkin kendala dari sisi saya atau dari sisi mana, cuman ya kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa koneksinya kurang bagus, jadi gambarnya sepertinya putus-putus sih kalau di ini ya. Nanti akan menjadi evaluasi kami ya. Iya, di Instagram saya lihat memang agak putus-putus sih suaranya, gambarnya juga. Saya lihat di Facebook juga putus-putus.
Oke, mudah-mudahan sih masih bisa terdengar ya. Saya sambil komunikasi juga sama teman-teman yang lain. Bagi yang mungkin merasa koneksinya kurang bagus di, saya tidak tahu Facebook sama Instagram bagusan mana, tapi mungkin bisa pindah ya. Cuman yang Instagram itu ternyata ada maksimal 1 jam durasinya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau yang Instagram tadi sudah dimulai dari jam 7 tepat ya. Jadi nanti satu jam lagi dari jam 7 yaitu jam 8 itu nanti akan terputus sendiri. Nanti bisa dikonek ulang kalau kita tetap lanjut ya. Oke, jadi kita coba lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Waduh, ini udah masuk telepon. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Hendro ini. Dia ada nama ya, Hendro menanyakan bagaimana seorang Buddhis itu memaknai perubahan. Misalnya perubahan gaya hidup karena COVID-19, dan apakah umat Buddha hanya berpasrah diri saja karena semua akan berlalu. Pertama, ada guru dari pemahaman karakter, malah guru saya di Jepang yang menganjurkan satu tips ya, satu cara yang sering kali populer digunakan. Pertama adalah kamu harus mau menerima kondisi itu ya. Pertama ciso ya, menerima kondisi ini, kondisi berubah ya, kondisi seperti mau menghadapi ya, menghadapi bahwa kondisi seperti sekarang ya, kondisi karena COVID kita nggak bisa kemana-mana, mungkin banyak yang sulit untuk melakukan aktivitas ya. Kita sudah berada dalam kondisi seperti ini, Anda punya pilihan untuk menghadapinya lalu menerimanya, atau Anda tidak mau menerimanya dengan positif, Anda menggerutu, Anda menyalahkan pemerintah, menyalahkan berbagai orang ya. Cara Anda menghadapi kondisi ini akan menentukan kebahagiaan Anda sendiri ya. Jadi bagaimana cara Buddhis menghadapi, Anda harus menerima kondisi ini terjadi, ya Anda harus terima kondisi ini. Dan bagaimana Anda kemudian menghadapinya, ya bagaimana Anda menghasilkan solusi-solusi yang positif. Seperti misalnya kita nggak bisa karena kondisi lockdown, kondisi nggak bisa kemana-mana, rumah ibadah harus tutup, mau kita harus melakukan ibadah kebaktian online. Ya, ini adalah suatu kondisi kita menerima bahwa ya karena kita nggak bisa kebaktian di rumah, ya kita harus kebaktian. Kalau nggak bisa kebaktian di wihara, ya kita kebaktian di tempat masing-masing. Ya. Tapi bagaimana kita menjaga batin kita supaya bisa kita menerima kondisi ini. Ya. Apalagi ketika buat mereka-mereka yang misalnya pekerjaannya terpengaruh. Ya. Bagaimana sikap mental Anda ya, menerima kondisi ini ya. Tidak boleh patah semangat ya, tidak boleh ketika Anda misalnya down terhadap kondisi ini, Anda menghadapinya dengan negatif, hasilnya juga pasti akan negatif ya. Ketika Anda mau menghadapi ya, menerimanya, Anda akan menemukan suatu solusi yang ya, menerimanya dengan positif, Anda akan menemukan suatu solusi ya, bagaimana Anda menghadapi situasi seperti sekarang. Nah, Anda kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, Anda harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, ya, Anda juga bisa melakukan hal-hal positif, ya. Ada beberapa teman malah mengembangkan hobi berkebunnya, misalnya, ya, hobi memasaknya, ya, membaca buku, atau mungkin lebih banyak waktu dengan keluarga. Ada hal-hal positif yang lain, ya, mempelajari hal positif yang lain, lewat
online, ya seperti yang tadi disampaikan Darwin, karena kondisi ini mau nggak mau dia harus belajar untuk bagaimana menggunakan aplikasi untuk live, ya, untuk broadcast. Dia akan mendapatkan suatu skill yang baru, suatu yang baru. Ya. Lalu, ya dalam kondisi yang seperti ini, ya, kondisinya tidak baik atau baik pun, ya, terakhir kita harus belajar untuk melepaskan. Ya, dengan kondisi seperti ini. Dan dengan sikap batin seperti ini, kita akan menjadi lebih orang Jawa mengatakan nerimo, ya, terima kondisi ini, tapi kita meresponnya dengan positif, ya, meresponnya dengan positif, ya. Setidaknya ketika kita tidak bisa berbuat banyak, ya, kita membuat batin kita menjadi lebih susah, ya, lebih stres dengan kondisi-kondisi yang ada di luar. Ya. Tentu ada orang bisa melakukan lebih positif ketika misalnya saat seperti ini, beberapa teman bukan cuma hanya diam diri di rumah, dia juga bisa join menjadi relawan, ya, untuk penanganan pasien COVID, ya. Ada yang bisa menjadi relawan untuk membantu, ya, orang-orang kesulitan, ya. Banyak yang bisa kita lakukan, ya. Ketika kita menghadapi masalah ini dengan positif, sebenarnya kita bisa melakukan hal yang banyak sambil kondisi ini selesai, kita bisa kembali hidup normal lagi. Baik. Ya, memang dalam kondisi apapun sebetulnya memang selalu ada saja yang bisa, hal-hal positif yang bisa kita lakukan ya di rumah. Seperti sekarang memang kita sudah stay di rumah, kampanye ini sudah mungkin 3-4 minggu sudah cukup lama sih. Saya sendiri juga sudah cukup lama, tapi ya masih kadang-kadang masih ngantor sih, karena kantor juga mengadakan work from home-nya separuh-separuh sih kebetulan kalau kantor saya. Jadi saya masih kadang-kadang cuma keluar, tapi ya tetap hanya di kantor saja, nggak boleh keluar dari kantor juga. Jadi ya kita bisa mungkin selalu stay di rumah. Oke, tadi saya dapat masukan dari Selvia bahwa sepertinya koneksi yang di Instagram lebih bagus. Jadi mungkin untuk yang Facebook kita matikan saja supaya kita bisa fokuskan ke Instagram saja ya. Karena mungkin ya masalah di bandwidth juga, karena kan kita koneksi di internet di rumah saya juga menjadi terbagi ke 3 aplikasi ya. Karena saya sendiri ada pakai Zoom, kemudian ada Instagram dan ada Facebook. Jadi kita fokuskan ke Instagram saja ya kalau gitu ya. Mohon maaf bagi yang melalui Facebook, minta tolong Anda semua bisa pindah ke Instagram ya. Jadi yang Facebooknya saya matikan dulu. Oke. Nanti juga saya akan record untuk ini. Cuman tadi recordnya baru mulai dari tengah-tengah tadi, jadi mungkin tidak dari awal ya. Jadi nanti kita akan upload ulang supaya Bapak Ibu sekalian bisa nonton ulang dari rekaman supaya lebih bagus ya. Oke, kita masuk saja ke pertanyaan berikutnya, Bante. Ini dari Widi. Dari Widi itu menanyakan bagaimana cara kita bisa memaafkan orang yang terlalu sering membuat sakit hati. Jadi sudah dibicarakan, namun orang tersebut sama sekali tidak merasa melakukan kesalahan atau menyakiti kita. Jadi dia tidak merasa salah, dia juga tidak minta maaf. Tapi kita dalam hati kita tahu bahwa orang ini berbuat salah terhadap kita misalnya. Jadi gimana caranya kita bisa memaafkan orang itu? Itu memang suatu hal yang agak sulit ya sebetulnya. Menurut Bante gimana? Pertama harus mulai dari diri kita dulu, ya. Mulai dari diri kita untuk menerima bahwa orang itu seperti itu. Ya. Kita tidak mau menerima orang itu, bahwa orang ini seperti ini, ya. Anda mengharapkan dia berubah, karena Anda berharapkan dia meminta maaf, Anda harapkan dia adalah itu ekspektasi kita. Iya. Ya. Karena kita terjebak dengan ekspektasi kita, oleh karena itu kita menderita. Ya enggak? Betul. Kita menderita karena kita mengharapkan, dia harusnya minta maaf, dia bersalah. Tapi dia belum tentu merasa seperti itu kan? Nah, oleh karena itu, hal yang pertama kali yang harus kita sadari adalah
kita harus melepaskan ekspektasi kita dulu. Nah, ini memang sulit, ya. Itu memang sulit. Mungkin secara teori dulu kita pahami ya. Secara teori dulu, ya ini dia. Kita secara teori dulu kita pahami ini bahwa lepaskan ekspektasi Anda kepada orang itu, ya, terima dia apa adanya. Ya. Walaupun nanti Anda bisa jadi ketemu dia, kita jengkel lagi, ya, atau dia masih seperti itu. Ya, dalam kondisi yang bahwa Anda harus terima dia seperti ini. Ya. Ini saya bisa sarankan. Dan juga selalu coba saya praktekkan, ya, di dalam diri saya sendiri. Ya. Ketika saya punya ekspektasi terhadap seseorang, kadang-kadang ini membuat saya menderita. Betul. Ya. Ekspektasi lah yang membuat kita menderita. Jadi ya sebisa mungkin kita menurunkan ekspektasi kita bahwa orang itu memang seperti itulah adanya. Dan jangan berharap bahwa orang itu berlaku sesuai dengan harapan kita, ya kan? Ya. Kita akan semakin sakit hati nanti. Ya, akan semakin sakit hati. Ya. Termasuk terhadap pacarmu sendiri kan, terhadap pasanganmu sendiri juga. Betul. Dan bahkan saya jadi teringat dengan salah satu sabdanya Buddha bahwa kita ada satu kalimat bahwa kita bergaulah dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang dungu. Saya pernah dengar seperti itu. Jadi mungkin ya itu jadi salah satu saran juga, mungkin nggak tahu Bante setuju nggak kalau dengan orang-orang yang seperti itu yang membuat kita menderita, sebagai kita sebisa mungkin kita hindari saja. Setuju nggak Bante? Ya, kalau kita belum bisa melepaskan ekspektasi kita belum bisa menerima dia apa adanya, ya. Dan kita berada di hadapan dia, kita artinya malah menimbulkan lebih banyak resistance-nya, ya, mungkin ya salah satu cara adalah harus menghindari dulu. Iya. Oke, cantik. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ferry. Ferry bertanya, Namo Buddhaya Bante, apakah meditasi pemusatan perhatian atau pernapasan itu menghasilkan karma baik? Karena ya mungkin cuma duduk diam saja meditasi, melatih pikiran, tapi itu apakah sebuah karma baik? Gimana? Jika dilakukan dengan benar, tentu itu adalah sebab-sebab yang menghasilkan karma baik. Karena sedianya, ketika Anda bermeditasi yang baik, Anda akan mendapatkan ketenangan. Ya. Ketika Anda melakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, Anda bisa masuk ke dalam pengetahuan, kebijaksanaan. Itu sampai terakhir Anda memperoleh pencerahan lewat meditasi. Betul. Ya. Itulah tujuan akhir dari semua umat Buddha kan ya. Mencapai pencerahan. Ya, untuk mencapai pencerahan harus meditasi. Gitu. Jadi jelas ya untuk Ferry, jadi meditasi pemusatan perhatian asal dilakukan dengan cara yang benar, metode yang benar, itu adalah sebuah karma baik juga. Oke, jadi kita lanjut. Satu hal, kalau dilakukan dengan cara yang nggak benar bisa menjadi karma buruk juga. Iya, betul. Kalau pikiran jadi malah banyak berpikir negatif gitu misalnya ya, membuat kita jadi yang pikir yang enggak ya, itu malah jadi karma buruk, betul juga. Jadi hati-hati juga ya. Jadi meditasi sebisa mungkin kita lakukan meditasi itu dengan metode yang benar, yang sudah diajarkan oleh Buddha ya. Sekalian promosi, kita ada sesi meditasi sebetulnya ya hari Kamis Jumat, cuman sementara ini kan memang tidak kita selenggarakan, tapi kalau nanti kondisi sudah normal kembali, di Ekayana sendiri ada sesi kelas meditasi itu yang Chan di hari Kamis jam 7 dan untuk yang Vipassana di hari Jumat jam 7 malam. Nanti setelah kondisi lebih kita sudah kegiatan normal kembali, Bapak Ibu sekalian bisa ikut acara kelas meditasi tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tidak ada nama. Namo Buddhaya, untuk berakhirnya duka, kita harus mengurangi keinginan. Tapi sebagai umat Buddha perumah tangga, agak sulit untuk tidak memiliki keinginan. Mohon pencerahannya dari Bante. Gimana? Untuk mengakhiri duka, kita harus melenyapkan, ya, melemahkan dan menyelamatkan 3 akar penyebabnya, yaitu lomba dosa dan moha. Keserahan, dosa, kebencian dan kebodohan. Ya. Jadi bukan
melenyapkan keinginan. Ya. Keinginan negatif, keinginan yang berkaitan dengan loba, dosa, dan moha, keinginan yang berkaitan dengan keserakahan, kebersihan, dan kebodohan. Ini yang harus kita kurangi. Dan harus kita tambahkan adalah apa? Keinginan-keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk berlatih yang sesuai dengan sila, samadhi, dan prasana. Keinginan yang mengembangkan paramita, saat paramita. Ya. Ini yang harus kita lakukan dulu. Ya. Kalau Anda mengatakan kita belum apa-apa sudah mengatakan saya nggak mau punya keinginan, Anda jadi batu aja. Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi orang yang mencapai pencerahan bukan berarti nggak ada keinginan lagi gitu kan? Ya. Karena mencapai pencerahan pun ya, jadi sebuah keinginan juga kan ya, keinginan yang positif kan. Ya. Walaupun sampai terakhir itu juga harus dilepaskan. Ya. Tapi kita jangan bicara tinggi-tinggi dulu lah ya. Nah, kepada siapa yang bertanya, ya, jangan tinggi-tinggi bicara lenyapnya duka dulu. Ya. Nah, sekarang Anda mau, tadi pertanyaan kan lenyapnya duka kan? Iya, betul. Ya. Terima dulu. Ya, untuk bisa melenyapkan penderitaan, Anda harus mau menerima bahwa penderitaan itu nyata. Selama kita tidak bisa menerima penderitaan itu ada, kita mulai dari penderitaan itu, selamanya kita akan semakin menderita. Setuju. Jadi ya mungkin diperjelas lagi bahwa keinginan bukan berarti kita harus mengurangi segala keinginan, tapi keinginan yang menuju ke loba, dosa, dan moha inilah yang harus dihilangkan ya. Tapi kalau keinginan yang positif itu sebetulnya sesuatu hal yang bagus juga, mungkin sebagai awal kita supaya bisa mendalami Buddha Dharma, karena kita sebagai umat Buddha banyak yang punya keinginan untuk mencapai pencerahan, untuk mencapai nirwana pada akhirnya kan. Itu kan juga sebuah keinginan yang positif gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya diminta sharing di volunteer atau Katina di Ekayana, diberikan satu buku oleh Profesor Moimala. Buku itu berbicara tentang greed itu atau ketamakan ya. Greed, keinginan atau ketamakan tidak selalunya negatif ya. Untuk tahap awal Anda mulai, kita harus mulai dari ketamakan untuk berbuat baik. Ya. Keinginan untuk berbuat baik. Betul. Ya. Nah, langkah awalnya dari situ dulu. Ya. Nah, sebelum kita bisa benar-benar seperti yang disampaikan di dalam sutra kita bahwa tidak buruk, gitu ya. Nah, tapi kita belum bisa sampai dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Masuk dulu dari keinginan untuk berbuat baik, keinginan yang untuk menjauhi hal yang negatif. Dari situ dulu, ya. Anda ingin lepas dari penderitaan, Anda harus menanamkan sebab-sebab yang menyebabkan Anda lepas dari penderitaan. Ya. Oke, terima kasih Bante. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai kemelekatan mirip-mirip sih dengan yang tadi ya. Jadi tidak memiliki kemelekatan dengan orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi bukankah hidup berkomunitas, saling tolong-menolong, menyayangi, support juga adalah sumber kebahagiaan? Begitu pertanyaannya. Ini mungkin coba diulang lagi tadi. Tidak memiliki kemelekatan dengan orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi bukankah hidup berkomunitas, saling tolong-menolong, menyayangi, dan support itu juga sumber kebahagiaan. Jadi ya sebetulnya menurut saya ya berkomunitas bukan berarti kita melekat dengan orang lain sih ya. Ini agak sebenarnya dua hal yang berbeda sih. Gimana menurut Bante? Pertanyaannya sendiri itu tentang kata kemelekatan itu sendiri. Ya, menurut dia kita tidak boleh melekat terhadap orang lain siapapun itu. Dan itu adalah jalan menuju kebahagiaan menurut orang ini ya, dia nggak sebut namanya. Tapi ya itu komunitas adalah ini tidak melekat itu adalah realisasi. Oke. Dipahami dulu ya. Ketidakmelekatan itu adalah realisasi. Ya.
untuk bisa menuju ke sana, kita harus mulai dari penyadaran terhadap itu. Ya. Berkomunitas adalah salah satu cara kita belajar untuk tidak mendekat juga. Betul. Pertama, ketika Anda berada di dalam suatu komunitas dengan orang berbagai berbeda-beda, yang seperti yang di pertanyaan dari sebelumnya dari Widya kalau nggak salah, orang itu ya berbuat salah tapi dia nggak merasa dia salah gitu kan. Komunitas kita bisa bertemu di dalam kantor, komunitas ada di kantor, kadang di rumah kita sendiri, di dalam komunitas di wihara, kita bisa ketemu orang yang seperti itu. Sekarang dalam kondisi Anda menghadapi orang seperti ini, itu melatih Anda untuk melepaskan kemelekatan terhadap persepsi pandangan Anda, ya nggak? Ya. Nah, salah satu cara untuk melepaskan kemelekatan adalah lewat berkomunitas. Ya, dan tentu, ya cara yang lebih dalam lagi adalah tentu lewat meditasi yang melihat ke dalam untuk bisa melepaskan kemelekatan itu. Banyak umat Buddha banyak teorinya tentang ketidakmelekatan, tentang duka, tetapi ketika disuruh untuk latihan, untuk praktek, untuk menjalankan saparamita dalam kehidupan sehari-hari, nggak mau. Selama akan mungkin lepas dari kemelekatan, ya, harus dipahami ketidakmelekatan itu adalah realisasi, bukan jalan. Ya, pertanyaan itu sendiri salah. Iya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas sih ya. Kedorong ini tanpa nama sih. Kita lanjut saja ke berikutnya. Ini pendapat pribadi sih pasti ya. Jadi tanpa nama ini, nama budaya. Apakah betul kalau yang tua itu selalu benar? Yang muda tidak bisa berpendapat dan dihargai seperti kita terhadap mereka. Ya mungkin ini mungkin pengalaman pribadi bahwa dia merasa nggak tahu siapa itu, mungkin keluarga atau siapa yang sudah lebih tua dari dia dan dia selalu menganggap dia itu yang paling benar gitu. Dan yang muda tuh nggak bisa berpendapat dan nggak terlalu dihargai lah istilahnya. Kalau itu hubungannya dengan orang tua misalnya, ya tentu harus dibangun suatu komunikasi yang baik. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang tua yang dimaksud, misalnya orang tua Anda, juga guru, bisa juga siapa yang atas Anda, untuk berubah. Satu hal yang bisa berubah adalah kita yang berubah, ya, menerima bahwa ya kondisi mereka seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin orang tua Anda merasa dia paling benar, ya, dalam case misalnya orang tua, ya, Anda harus bisa menerima kondisi beliau seperti itu. Anda harus bisa menerima beliau dan berusaha, tentu Anda ingin merubah mereka untuk membuka pandangan wawasan mereka bahwa tidak selalu pandangan mereka benar, ya harus dikomunikasikan dengan baik. Ya enggak? Ya. Kadang kita terutama mungkin ya anak muda, anak remaja, kita mengalami masa-masa ketika kita masih remaja, masih muda, kita mengalami masa-masa sulit untuk berkomunikasi ya, dengan orang tua kita. Ya. Nah, ini yang harus kita pelajari, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik ya, dengan mereka. Tentu kita merasa kita benar, ya, bagaimana kita menyampaikan itu. Ya. Kalau mereka belum bisa menerima pandangan kita pada saat ini, ya, yang bisa kita lakukan adalah kita menerima dulu, ya, bahwa mereka tidak bisa menerima pandangan saya saat ini. Anda tidak perlu meresponnya dengan negatif. Ketika kita meresponnya dengan negatif, seringkali malah menjadi tidak baik dalam hubungan kita dengan orang tua kita. Ya. Oke, nanti kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini tanpa nama juga. Nah, ini mungkin salah satu tips juga mungkin dari Bante bisa kasih. Bahwa, dia tanya gini, Bante boleh ajarin apa yang harus dilakukan setiap pagi atau malam bagi umat Buddha? Misalnya sembahyang. Nah, sembahyang itu tempatnya gimana? Caranya? Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya. Dia minta masukan lah.
sebaiknya apa yang dilakukan oleh umat Buddha setiap hari, pagi dan malam, setiap hari gitu. Kalau Anda bisa bermeditasi, ya Anda boleh mulai ya. Anda bangun setelah Anda membersihkan diri Anda meditasi dulu ya. Lalu atau kalau Anda mau best praktiknya ninfo, Anda juga boleh ninfo ya. Lalu kalau misalnya Anda membacakan parita, Anda boleh pilih beberapa parita yang biasa Anda bacakan di kebaktian ya. Dan Anda bacakan sendiri. Anda boleh mengeluarkan suara, Anda boleh di dalam tidak mengeluarkan suara, hanya di dalam hati, di dalam batin juga boleh. Ya. Jadi ini yang bisa praktek harian yang bisa kita lakukan. Ya. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang harus dibangun oleh kita untuk ini kesempatan ya, sebenarnya seperti yang kita katakan tadi, kondisi ini sebenarnya kesempatan kita untuk membangun suatu kebiasaan yang positif juga ya. Mungkin kita dulu nggak pernah ya suruh latihan sendiri di rumah ya, atau hanya seminggu sekali ke wihara ya. Kondisi seperti ini sebenarnya kita boleh membangun suatu kebiasaan yang positif ya, yang belum ya, yang khususnya yang belum kita bisa mulai dengan pagi Anda bisa meditasi singkat atau melakukan info atau melakukan membaca parita atau sutra ya, yang Anda bisa lakukan. Dan tentu buku parita, buku sutra Anda bisa download ya. Kalau misalnya aplikasi Ekana ada ya? Parita sih di aplikasi Ekana nggak ada sih. Itu bisa coba cari di ini ya, di googling aja. Ya di googling harus bisa ada. Oke. Satu hal kadang-kadang saya perhatikan bahwa umat Buddha itu satu kelemahan yang harus kita evaluasi adalah ketika disuruh sembahyang sendiri nggak bisa. Lebih suka berkumpul ya, tuh ya. Jadi kayak Liamking itu kumpul rame-rame, wah pasti semangat dan rame gitu yang ikut. Tapi kalau disuruh doa masing-masing di rumah, kita nggak tahu sih. Memang sih kalau kadang hidup berkomunitas enaknya itu sih ya. Jadi kita bisa saling menguatkan dengan satu sama lain. Jadi lebih semangat sih memang. Cuman dalam kondisi saat ini ya kita tidak memungkinkan untuk berkumpul ramai-ramai. Bahkan dari pemerintah sudah ada melarang perkumpulan lebih dari 5 orang saja itu sudah melanggar ketentuan yang terbaru ini ya, yang PSBB. Jadi ya kita diharapkan bisa selalu stay di rumah dan melaksanakan kegiatan yang positif di rumah. Ya dari Ekayana sendiri sebetulnya ada juga campaign ya yang kita ajak ke para umat Buddha sekalian untuk merapal mantra. Jadi kita juga meminta ada dua jenis mantra, yaitu mantra Sakyamuni dan mantra Baik Saja Guru. Ini sudah disebarkan melalui media sosial Ekayana. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Ini juga bisa dibacakan berulang-ulang setiap hari. Kita juga menargetkan kalau bisa terkumpul sampai 1 juta mantra untuk mantra perapalan ini ya. Selain itu juga mungkin yang bagus salah satunya yang kita setiap minggu kita bacakan pada saat kebaktian itu yang Ratana Sutta. Ratana Sutta ini juga ada sejarahnya bahwa waktu itu pada zaman kehidupan Buddha bahwa Ratana Sutta ini dibacakan disarankan oleh Buddha untuk dibacakan untuk membantu menghilangkan wabah penyakit yang saat itu sedang terjadi di kota Vesali kalau nggak salah waktu nama kotanya. Jadi Ratana Sutta juga baik untuk dibacakan setiap hari. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Meditasi tadi berarti sarankan untuk nyenpo dan juga perapalan mantra. Itu ya. Jadi minimal ya. Saya sarankan minimal ketika Anda bangun ya. Ketika Anda bangun dan mau tidur, Anda melakukan 3 perlindungan. Ya. 3 perlindungan. Ya, di sarana. Ya. Di sarana. Di atas tangga. Pagi hari ketika Anda bangun, Anda boleh membangun suatu tekad ya dari Anda. Ya, semoga hari ini ya saya memiliki 24 jam baru, saya bisa mengisinya dengan hal yang positif, mengisinya dengan ketika pada malam hari kita boleh melakukan renungan tentang apa yang kita lakukan dan kita melakukan pelimpahan jasa dedikasi ya, pelimpahan jasa kepada khususnya kepada orang tua kita, kepada leluhur kita dan kepada semua makhluk. Betul. Dan juga saya tadi ada sedikit insight baru, jadi sebetulnya baca parita itu tidak harus dikeluarkan suaranya ya, betul ya Bante ya. Jadi dalam hati pun sebetulnya
sudah termasuk kita membacakan parita gitu kan, atau membacakan sutra, mantra dan lain sebagainya itu ya. Itu juga itu salah satu hal yang baru juga, kita bisa membacakannya dalam hati, tapi ya dengan konsentrasi lah, supaya tidak pikiran tidak sampai melayang kemana-mana pada saat membacakan parita itu ya. Oke, menarik sekali. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Mungkin tidak semua yang saya bacakan, saya akan bacakan pertanyaan yang relevan saja ya. Ini tanpa nama juga. Ini agak ini. Nah, ini pertanyaan menarik sih. Nama budaya, mengapa bodhisatwa harus menyempurnakan parami sebagai binatang? Hukum apa yang mengatur kehidupan calon Buddha? Ini mungkin yang bodhisatwa yang dimaksud adalah bodhisatwa Siddhartha ya. Di kehidupan berikutnya, sebelumnya, memang bodhisatwa Siddhartha ini pernah terlahir sebagai binatang. Dan dia dianggap kayak menyempurnakan paraminya. Sebetulnya hukum apa sih yang mengatur kehidupan calon Buddha? Pertanyaannya seperti itu nanti. Kalau kita bicara calon Buddha, ya, saya pernah sharing di kebaktian minggu, ya. Sebenarnya semua umat Buddha calon Buddha bukan? Betul, calon Buddha juga kita. Ya, ya. Di dalam realisasi dari tujuan dari semua umat Buddha, harusnya kita memiliki 3 jalur, ya, dalam artian kita dalam tujuan dari realisasi, tujuan dari nirvana, ya. Anda boleh melalui jalur sawaka Buddha, ya, Buddha, ya, dan sama Buddha. Ya. Ketiga jalur itu semua disebut sebagai Buddha, ya. Jadi semua umat Buddha calon Buddha bukan? Anda beraspirasi untuk merealisasi nirwana tidak? Ya. Ini pertanyaan yang harus dimiliki oleh semua umat Buddha. Ya. Harus dimiliki oleh semua Buddha adalah aspirasi kita adalah untuk merealisasi nirwana. Nah, sekarang kita pilih, Anda mau melalui jalur sawaka sebagai arahat atau melalui jalur bodhisattva, jalur sama Buddha. Ya. Seringkali yang disebut dengan bodhisattva adalah yang maksudnya mereka yang beraspirasi untuk merealisasi sama Buddha. Betul. Dalam praktek bodhisattva ada 52 tahapan, ya, menurut Tin Tai Zong, ya, menurut Chinese Buddhism, ya, dari orang Saka, ya, ada 52 tingkatan, ya, 52 step latihan, ya, tingkatan latihan. Ya. Nah, dalam proses latihan awal, ya, ketika kita sekarang saya bertekad untuk merealisasi kebuddhaan, saya adalah bodhisattva aspiran, ya, bodhisattva pemula. Ya, kita semua bodhisattva pemula. Kita semua bodhisattva pemula belum merupakan orang suci. Nah, karena belum merupakan orang suci, bodhisattva pemula belum merupakan orang suci, dia masih bisa terlahir di alam-alam rendah, masuk di alam binatang. Ya. Jadi ini yang dicontohkan oleh Kisah Jataka. Ya. Di Kisah Jataka itu digambarkan bodhisattva Sumedha, ya, dari saat Sumedha menyatakan aspirasinya sebagai bodhisattva untuk merealisasi sama Buddha di hadapan Buddha di Bantara. Beliau melalui 3 asenkya mahakalpa untuk menyempurnakan paramitanya. Ya. 3 asenkya mahakalpa, atau sekarang juga direfleksikan 4 asenkya mahakalpa untuk merealisasi paramita, menyempurnakan paramitanya. Ya. Dalam proses ini tentu beliau terlahir di berbagai kehidupan sesuai dengan karmanya. Nah, lalu ketika beliau memasuki bodhisattva bumi, ya, bodhisattva bumi tingkat pertama, ya, baru itu disebut sebagai orang suci. Ya. Bodhisattva yang telah masuk ke bumi, ya, pertama, mereka tentu sebagai orang suci, mereka bisa datang di mana ketika orang membutuhkannya. Ya. Ketika di alam binatang membutuhkannya,
beliau akan lahir di alam binatang. Ketika di alam asura membutuhkannya, beliau akan datang di alam asura. Ya, ini ya, yang bisa membaca Selamat Murarika ke 25 tentang warga Aluteswara, kan dikatakan Bodhisattva Aluteswara bisa datang dalam wujud apapun sesuai dengan makhluk yang membutuhkannya. Ya. Jadi ketika beliau terlahir di alam, seorang Bodhisattva terlahir di alam binatang karena memang di sana dibutuhkan, jadi tentu tidak dalam kondisi yang menderita. Ketika itu sudah kita bicara Bodhisattva ya, yang merupakan yang telah stabil masuk ke bumi, ya, Bodhisattva yang merupakan kategori orang suci. Ya. Jadi dalam konteks Ramayana kita harus berbicara. Ketika yang disebut dengan Bodhisattva itu ada dua jenis. Ya. Nah, Bodhisattva yang merupakan makhluk suci yang telah realisasi, ya setidaknya dalam 52 tingkatan itu kita akan Bodhisattva bumi pertama, ya, ini masuk kategori orang suci. Ya, di bawahnya 40 tingkatan sebelumnya itu yang masih merupakan orang manusia biasa yang maju dan mundur, ya, nah, dan bisa jadi selama beberapa kalpa di awal kita akan terus begitu. Karena itulah kita butuh memberikan aspirasi terus menerus. Ya, semua umat Buddha harusnya demikian. Ya, saya bertekad untuk setiap kehidupan saya dapat bertemu dengan Dharma, setiap kehidupan saya dapat berlatih. Wah, menarik sekali. Ini banyak sekali yang hal baru yang juga saya dapatkan sih. Jadi sebetulnya Bodhisattva itu bisa dibilang ada levelnya lah ya, berarti ya bisa dibilang ya, karena dan kita semua sebetulnya juga adalah calon Buddha. Kita juga calon, ya, kita bisa dibilang Bodhisattva juga, berarti tapi levelnya yang mungkin beda dengan seperti Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi seperti misalnya kalau yang Bodhisattva Siddhartha itu bukan berarti karma buruk yang membuat Bodhisattva Siddhartha bisa terlahir menjadi di alam binatang, bukan seperti itu, tapi memang apa, dia sepertinya kayak dibutuhkan lah ya di alam binatang gitu misalnya, bahwa maka dia akan terlahir di alam binatang seperti itu ya, Bunda ya. Pertama, kita harus bisa memahami ya bahwa kisah-kisah diceritakan ya terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Ya. Di dalamnya merupakan menyampaikan pesan-pesan moral yang positif. Ya, betul. Ada beberapa penelitian, ya, beberapa penelitian mengatakan bahwa kisah-kisah Jataka itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya, itu adalah fable-fable di India, ya, yang kemudian diserap oleh Buddhis untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat penerima Buddha. Ya. Dan tokoh utamanya diganti oleh Bodhisattva. Iya. Ya. Oke, menarik sekali. Ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa bagi yang sedang live di Instagram ini kita ada maksimal durasinya itu 1 jam ya. Jadi nanti setelah kalau terputus, nanti saya akan butuh waktu mungkin 2-3 menit untuk di live ulang ya. Jadi nanti mungkin bisa diakses ulang di live streamingnya ya melalui Instagram. Saat ini kita hanya melalui Instagram saja ya supaya mengurangi bandwidth supaya lebih lancar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga sih. Jadi mungkin yang nanyanya belum beragama Buddha ya mungkin ya. Jadi dia bertanya seperti ini. Hati saya sangat tergerak dengan agama Buddha. Saya ingin belajar agama Buddha, bagaimana caranya? Apakah ada kelas khusus? Dan bagaimana sih cara kita memulai untuk mendalami agama Buddha? Itu pertanyaannya tadi. Bisa banyak cara. Ya. Kalau berbagi pengalaman saya sendiri, saya mulai tertarik untuk belajar agama Buddha itu ketika saya masih SMP. Ya. Itu saya belum pernah ke wihara, ya. Dan masa saya SMP itu tidak ada internet, ya. Nah, belum ada internet, ya. Saya memiliki itu
tadi dan jodoh itu kan karma, mungkin saya katakan Anda menemukan ada yang memberi saya suatu buku Dharma, ya. Kalau di belakang buku Dharma itu ada alamat penerbit, ya. Saya mengirim surat ke penerbit itu dan saya dikirimin buku-buku Dharma, ya. Dari situ ya saya membaca buku-buku dan akhirnya juga saya bertemu dengan Karania, ya, saya sebutkan informasi. Karania adalah salah satu penerbit Buddhis di Ekayana, ya. Waktu itu Karania masih di Bandung, ya, tahun 90-an. Ya. Jadi dari sana saya mendapatkan buku-buku Dharma, saya belajar Dharma lewat buku, ya. Nah, lewat buku dan majalah-majalah Buddhis yang diterbitkan pada saat itu. Ya. Nah, baru ketika SMA saya baru datang ke wihara. Ya. Nah, jadi sekarang ketika Anda ingin belajar Buddhis, apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda zaman sekarang lebih gampang, ya. Tentu Anda lewat dalam kondisi sekarang Anda bisa lewat membaca buku Dharma, bahkan sekarang dapat diproses online, ya. Dalam beberapa sudah banyak ya. Anda bisa Indonesia aja banyak gitu ya, banyak Inggris dan Mandarin, kalau Anda mengerti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Anda juga bisa mendengarkan sama-sama di YouTube, ya. Dan kalau memiliki kesempatan, Anda pilihlah ke wihara yang Anda rasa cocok, ya. Anda mulai aja dari sana. Mungkin Anda bisa mulai mengikuti kelas-kelas Dharma, ya. Nah, kelas-kelas Dharma, misalnya di KNA ada KAB, khusus Dharma, khusus Dharma, ya. Khusus Dharma kita itu dari ada kelompok A, B, dan C, maksud saya dari kelas pemula sampai pemahaman yang lebih dalam. Ya, jadi ini bisa dimulai, ya. Ada juga kemudian beberapa praktek, misalnya ada yang tertarik pada meditasi, Anda bisa ikut kelas meditasi, Anda bisa ikut retret dan sebagainya. Nah, mulainya dari mana? Ya, ketika kita bisa mulai, ya, pada tertarik dengan agama Buddha, Anda boleh mulai dengan membaca. Ya, pengalaman dari saya sendiri. Ya. Nah, sekarang membaca, Anda nggak usah tulis-tulis surat penerbit terus nunggu beberapa minggu untuk dapat kiriman buku lagi, tapi Anda cukup ya sekarang ada di googling, Anda tinggal cari. Zaman sekarang memang kita sudah sangat dipermudah lah ya dibanding zaman dulu ya. Ya, banyak sekali yang artikel maupun buku-buku Dharma itu bisa dibacakan secara online. Dan juga YouTube juga sudah sangat bertebaran, itu ada banyak sekali ceramah-ceramah dari anggota Sangga yang secara online itu juga sudah banyak sekali bisa diakses ya. Jadi sarana untuk belajar Buddha Dharma itu sudah sangat banyak, tinggal kita sendiri yang mau atau tidak aja ya. Begitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini menarik sih pertanyaan ini Bante ya. Dari Mei namanya. Amitofo, sebagai umat awam yang punya keluarga, bolehkah, yang Instagram sudah terputus. Jadi saya connect ulang dulu ya. Connect ulang, tapi mungkin mesti nunggu sebentar ya, Darwin. Nunggu sebentar, nanti mereka sudah masuk lagi. Kita mau sampai jam berapa nih? Tuh. Terserah. Di pengumumannya ada sampai jam berapa? Sampai jam 8 sih sebenarnya. Cuma kita extend 30 menit lah ya. Setengah jam ya. Baik. Saya belum muncul live loh, Darwin. Di mana? Instagram? Iya, belum. Ini lagi di Instagram saya. Nah, baru. Ntar ini stream key-nya harus dimasukin ulang semua nih. Agak repot sih kalau Instagram. Mungkin next mendingan atau pakai itu aja. Satu aja kali ya di YouTube aja mungkin ya. YouTube aja ya. Tinggal diumumin di Instagram kan. Kalau YouTube kan mereka nggak buka aplikasi juga nggak apa-apa, dari browser juga masih bisa. Betul. Ya Facebook sebenarnya bisa juga sih. Cuman emang lebih umum orang pakai YouTube sih emang ya. Iya. Oke, sudah. Dikasih tahu kan link di Facebook sama Instagram buat orang ke YouTube aja. Jadi
Yang pertama kali kita coba. Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian. Ini kita tunggu sebentar deh ya. Kita tunggu sebentar sampai semuanya sudah bergabung, baru kita mulai lagi. Untung pas di ini lagi pertanyaan ya, putusnya. Jadi gitu, kita ulangi lagi. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian. Kita sambil menunggu, saat ini sudah 46 ya. Tadi ada 100, hampir 150 tadi saya lihat yang mengakses live. Mungkin 1-2 menit kita tunggu sampai semuanya sudah bergabung kembali, baru kita lanjutkan. Ya memang Instagram begitu sih, kendalanya dia hanya maksimal 1 jam per 1 sesi, jadi kita harus putus dulu nanti baru di live ulang. Ya nggak apa-apa, pertama kali sekalian kita evaluasi. Ya. Depannya. Ya, semoga lebih lancar ya. Nanti kita evaluasi. 3 aplikasi ini, atau langsung pakai Zoom juga bisa sih sebenarnya ya. Cuman Zoom kan ada maksimal, kalau yang pro biasa tuh hanya batasan ya. Batasan, jadi mungkin bisa di-upgrade ke yang 500, ada yang sampai 1000 sih malah anggotanya. Nanti jadi evaluasi kami. Terlalu ramai juga ya pakai Zoom. Mesti ada yang host sih yang mengatur supaya mereka di mute ya yang pesertanya, supaya tidak mengganggu jalannya ini. Oke, sudah cukup banyak sih, ada 70-an sudah. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini pertanyaan dari Mei. Amitofo, sebagai umat awam yang punya keluarga, bolehkah kita mengabaikan keluarga kita demi keinginan kita untuk lebih mendalami Buddha Dharma? Misalnya ingin cucia, saya ngerti sih maksudnya dia ingin menjadi anggota sangga, menjadi monastik. Ya nggak tahu sih, dia nggak sebut keluarga dia mendukung atau tidak ya, tapi dia tanyanya bolehkah kita mengabaikan keluarga kita demi keinginan kita untuk lebih mendalami Buddha Dharma, misalnya ingin cucia gitu sih. Gimana nanti? Pertanyaan ini harus dijawab dengan bijak, ya. Dia kadang ingin mendalami Buddha Dharma, tujuannya untuk apa dulu? Ya. Praktek Buddha Dharma, kita tentu harus memahami bahwa kita juga tidak lepas dari tanggung jawab. Ya. Dalam konteks berkeluarga, misalnya ketika Anda sudah memiliki pasangan atau anak, ya, tidak disarankan. Ya, ini tanggung jawab Anda yang harus Anda selesaikan dulu. Ya, tanggung jawab yang harus diselesaikan dulu. Ya, kecuali ya Anda bisa menjamin bahwa Anda, pasangan Anda bisa menerima ya, kondisi Anda untuk bisa memilih jalan sebagai monastik ya, dalam bersuci. Dalam konteks ketika Anda sudah berpasangan, terutama yang sudah menikah, sudah berkeluarga, saya sarankan Anda harus mengkomunikasikan dengan baik-baik, ya, dengan baik, ya, dan sehingga pasangan Anda bisa menerima pilihan hidup Anda ini. Ya. Di anggota sangga kita, ya, kita juga banyak yang ada beberapa yang memang dulu pernah menikah, ya. Ada beberapa yang ketika anaknya sudah besar, ya, dia masuk menjadi monastik. Tapi semuanya itu saya lihat mereka berkomunikasi cukup baik dengan keluarganya dan bisa diterima dengan baik. Jika dalam kondisi bahwa Anda belum bisa melepas keluarga Anda, belum bisa melepas Anda juga masih memiliki banyak pertimbangan lain, Anda terima kondisi Anda saat ini, Anda belum memiliki sebuah kondisi yang matang untuk bisa menjalankan hidup monastik. Ya. Anda tetap bisa berpraktek sebagai berumah tangga. Ya. Nah, jadi jangan hanya merasa bahwa Anda terjebak di sana. Ya. Anda akan semakin menderita. Ya. Nah, Anda sudah memilih berkeluarga, kan? Anda sudah memilih berkeluarga, Anda harus konsekuensi dengan pilihan itu. Oke, menarik. Jadi sebagai berumah tangga juga bisa berlatih.
amatilah sebagai rumah tangga. Karena kondisi Anda saat ini belum matang untuk bisa menjadi monastik misalnya. Ya. Nah, ini yang harus kita Anda bisa terima dulu. Kalau tidak, Anda akan terus menderita, menjadi dilema ya. Soalnya merasa bahwa hanya menjadi monastik baru saya bisa berlatih. Nah, Anda tidak mau mengurusi rumah tangga Anda, ini jadi malah salah ya. Ada yang salah juga. Oke, mungkin saya perlu sedikit Bante. Jadi kalau misalnya kondisinya itu belum berkeluarga nih, jadi dan dari sisi saudara juga misalnya ada beberapa lah, ada 3 atau 4 bersaudara gitu misalnya. Jadi kendalanya hanya di orang tua nih misalnya, orang tua yang tidak mengizinkan si A ini misalnya mau masuk jadi anggota monastik tapi tidak diizinkan oleh orang tua. Padahal secara kondisi sebetulnya dia sudah apa ya, tidak ada tanggung jawab lah istilahnya. Kalau gitu gimana, Bante? Kebanyakan anggota sangga kami di sini jarang ada yang awal masuk belum mendapatkan restu dari orang tua. Jarang lah ya. Ada, tapi jarang. Orang banyak yang benar untuk menjadi monastik. Bisa pengalaman saya sendiri juga pada saat awal saya masuk, orang tua saya belum restui. Ya. Nah, tetapi melalui satu proses, ya, saya terus membangun satu komunikasi sehingga akhirnya mereka mau menerima ya dan merestui keputusan ini. Karena setelah saya menjalani kehidupan monastik, saya juga bisa berbakti kepada mereka, bisa tidak putus hubungan sebagai anak ya. Nah, dan ini harus dalam kondisi yang seperti yang ditanya tadi ya Darwin ya. Nah, selama ketika Anda meninggalkan orang tua Anda, mereka tidak terlantar ya, itu tidak masalah. Ya, tapi tetap harus intinya harus dibangun hubungan yang terus menerus ya, untuk meyakinkan mereka. Mungkin waktu awal masuk ya Anda terus membangun hubungan yang baik sehingga mereka akhirnya bisa menerima. Ya. Setuju. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mei tadi ya. Kita lanjutkan. Ini cukup banyak sih masuk, tapi saya coba sortir ya sebagai yang lebih relevan saja. Ini pertanyaan yang awam sih ya. Jadi dari Priyanto, Namo Buddhaya, saya mau menanyakan apakah karma itu bisa turun sampai ke anak cucu kita? Itu aja pertanyaannya. Namo Buddhaya tidak. Ya. Karma adalah milik Anda sendiri. Tetapi ya, seseorang bisa menjadi orang tua Anda. Anda bisa menjadi anak dari orang tua Anda. Anak-anak dan cucu Anda bisa menjadi anak dan cucu Anda. Itu memiliki ikatan karma. Ya. Kesamaan ya, frekuensi yang sama baru bisa menjadi yang begitu dekat kan menjadi anak dan cucu Anda. Ya. Jadi kesamaan karma itu ya, ada kesamaan karma atau istilah, kita mengenal satu istilah karma kolektif kan ya. Ada jodoh tadi, istilah jodoh itu tadi kan, jalinan karma yang kolektif yang memiliki suatu kedekatan sehingga dia bisa menjadi keluarga darah Anda secara biologis bisa dibuktikan lewat sekarang dengan genetik ya, dengan gen. Ya. Dalam konteks ini ya seringkali kadang dianggap bahwa itu karmanya turun gitu kan, ke keburukan atau kebaikan dari leluhur keluarga. Diwariskan lah istilahnya. Diwariskan. Iya. Misalnya secara genetik ada beberapa hal yang bisa diwariskan juga kan. Betul. Penyakit ya, penyakit dan termasuk hal yang positif juga kan. Dan hal seperti itu bukan karena yang diturunkan. Itu karena sebagai keluarga kita memiliki karma yang sama, ya, memiliki karma yang mendekati, maka itu kita bisa menjadi anak dari orang tua kita, anak bisa menjadi anak dari Anda, ya.
Tapi sebetulnya karma itu sendiri pasti dimiliki oleh Tapi itu karma masing-masing. Ya. masing-masing, betul. Nah, Oke, oke. Ya, kita lanjut. Ini Nathan Panama. Ini menarik sih. Nama budaya Bante, sesulit apa berjodoh dengan Tri Ratna baik di kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Ya, maksudnya mungkin orang ini pengen, ya kita semua lah, semua umat Buddha pasti pengennya kalau kita sudah meninggal nanti di kehidupan mendatang kita tetap bisa bertemu dengan Buddha Dharma. Tapi siapa yang bisa menjamin kan? Jadi bagaimana cara kita bisa istilahnya meningkatkan kemungkinan kita bisa berjodoh kembali dengan Buddha Dharma di kehidupan mendatang? Gimana Bante? aspirasi, ya, terus mengembangkan aspirasi. Hmm. Ya, itu penting bahwa setiap hari kita mengulang 3 perlindungan. Ya. Mengingat setiap hari kita merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, setiap hari kita mempraktekkan sat paramita. Ya. Setiap hari kita mempraktekkan Dharma, belajar Dharma. Inilah sebab-sebab yang kita tanamkan karma-karma. Kalau kita bicara karma-karma positif, benih karma yang kita tanamkan, sebab-sebab yang kita tanamkan supaya di kehidupan kita bertemu kembali. Ya kan? Ya. Jadi jangan hanya saya ingin bertemu dengan Dharma, dengan Buddha Dharma lagi, tapi saya nggak mau menanamkan sebab-sebab supaya saya bisa bertemu dengan Buddha Dharma. Ya nggak mungkin. Ya. Kita menanamkan sebab-sebab itu, ya sebab-sebab itu ya harus kita praktekkan terus-menerus setiap hari. Kita tanamkan terus-menerus setiap hari. Oke. Tadi Bante sempat menyebut sat paramita. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, Bante, sat paramita apa aja? Paramita adalah praktek buat semua umat Buddha. Ya, 6 kesempurnaan. Ya, praktek wisata, praktek buat semua yang umat Buddha. Pertama adalah dana, ya, kemurahan hati, ya, dana memberi. Ya. Nah, lalu kategori memberi ada beberapa kategori lagi. Ya, yang paling mudah dilakukan adalah misalnya secara materi. Ya. Lalu memberi bisa juga dalam bentuk tenaga, dalam bentuk banyak, ya, dalam bentuk dharma, ya, kita berbagi dharma. Ya. Kedua adalah sila parami, ya, ya, urusan moralitas, ya, buat kita, ya, khususnya rumah tangga, ya, menjalankan 5 sila, ya, 5 yang moralitas. Kemudian itu juga aturan-aturan moralitas lain yang berlaku, ya, secara umum di masyarakat. Ketiga adalah kesabaran, ya, nanti pahami, ya, adalah karena kesabaran adalah suatu latihan yang sangat penting, ya. Itu Buddha mengatakan kesabaran adalah latihan tertinggi, ya. Sehingga kita nggak mau sabar, ya, kita pengennya cepat-cepat, ya. pengen mendapatkan karma baik, tapi kita nggak mau menanamkan sebab-sebab yang membuat karma baik itu tumbuh, ya. Lalu keempat adalah wirya, ya, semangat atau keuletan. Ya. Untuk berlatih kita butuh terus memiliki motivasi, memiliki keuletan untuk terus mengembangkan latihan ini. Kelima adalah dhyana parami, ya, latihan konsentrasi, ya, latihan samadhi, meditasi. Ya. Keenam adalah prasna paramita. Ya. Bisa diulangin Bante yang keenam? Agak putus tadi. Ya, paramita. Prasna paramita. Oke, ya. Nah, kebijaksanaan tentu adalah dari kebijaksanaan prasnya atau itu adalah kebijaksanaan realisasi, ya, hasil dari latihan, ya, hasil dari latihan paramita itu. Tapi pada tahap prasnya yang bisa merupakan prasna pinjaman, ya, kita sebut itu kebijaksanaan pinjaman yang merupakan kebijaksanaan pengetahuan. Itulah dari kita mau belajar dharma, ya, mendengarkan dharma, mau belajar dharma, ya. Nah, ini yang harus kita temankan sehingga kita benar-benar bisa memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran Buddha. Oke. Oke, terima kasih Bante penjelasan untuk sat paramita ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin kita sampai ke jam 8.30 saja ya. Kita karena banyak sekali pertanyaan, saya tidak tahu bisa terjawab semua atau tidak, kita usahakan saja. Ini sudah pernah, bentar ya.
ada beberapa sih yang kurang relevan, jadi saya lewatkan saja. Oh, ini sih ada pertanyaan, nggak tahu sih tepat atau tidak dijawab. Saya coba. Ini tanpa nama, nama budaya Bante mau bertanya gimana mencapai kesuksesan secara materi dalam agama Buddha. Nggak tahu deh, gimana Bante? Ada komentar sedikit mungkin. Berusaha. Kesuksesan secara materi. Ya, semua orang ingin bertekad untuk memiliki kehidupan materi yang baik, kan? Ya. Bahkan di dalam fase doa terakhir, nanti selalu berdoa semoga dalam pasangan silang memperoleh kekayaan secara materi, ya, realisasi dan terakhir di alam surga, dan terakhir realisasi di bana. Ya. Semua orang ingin hidup kaya, mati masuk surga. Ya. Tapi ya, untuk menjadi kaya, ya Anda harus menanamkan sebab-sebabnya untuk Anda bisa menjadi kaya, ya. Nah, salah satu sebabnya dia kan mempraktikkan dana, mempraktikkan kemurahan hati, ya. Nah, mempraktikkan dana. Nah, tentu ketika Anda berbicara Anda ingin kaya di kehidupan ini, ya Anda harus berusaha dong, ya. Nah, Anda harus menanamkan sebab-sebab yang bagaimana Anda supaya Anda bisa kaya. Ya. Bagaimana Anda mengembangkan bisnis Anda? Kalau Anda jadi pegawai, nggak mungkin Anda jadi orang kaya. Ya. Ya. Tapi kalau Anda mau pegawai juga bisa kaya, ya. Anda bisa sedang karir Anda kalau Anda bisa jadi CEO di MNC, bisa jadi kaya, bisa kaya banget. Dan itu tentu Anda mau mengembangkan ke sana, Anda harus terus mengembangkan skill Anda, kan, dan kemampuan Anda, ya. Baik Anda level sebagai di company, atau Anda mau memulai bisnis Anda. Ketika Anda mau bisnis Anda, di sini saya tentu tidak akan berbahas itu, ya. Tetapi ketika Anda mau kaya, minimal Anda harus menanamkan. Kuncinya adalah Anda harus menanamkan sebab-sebab itu. Ya. Sebabnya secara ini tentu kita harus berusaha, ya, untuk memiliki skill, ya, memiliki kemampuan, terus mengembangkan usaha Anda, ya, atau dengan untuk mengubah usaha Anda harus mengetahui kondisi secara global, ya, Kak, ya, bisnis kan ngerti, ya. Lalu secara spiritual, ya Anda yang bisa Anda praktekkan adalah menanamkan karma-karma positif, terus menjalin ikatan jodoh yang positif, ya, dengan membuat banyak kebaikan yang bisa Anda lakukan. Menarik sekali nanti, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi sebetulnya tidak salah juga sebagai umat Buddha kita bisa mengumpulkan kekayaan, karena materi itu juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, ya. Kita lanjutkan. Nama budaya Bante ini dari Budi, ya. Nama budaya Bante, bagaimana cara yang baik untuk melatih keseimbangan batin dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada metode-metodenya? Keseimbangan batin atau UPK kita sebutnya, dalam bahasa Bali, ya. Gimana, Bante? Ya, keseimbangan batin, yaitu tadi praktek satpamita secara keseluruhan. Itu termasuk, ya. Dan yang utamanya itu kalau kita bicara spesifik, yaitu berlatih meditasi. Ya, berlatih sadar penuh, ya. Karena sadar penuh itu sendiri sati, atau kalau sadar penuh itu sendiri adalah kalau kita bicara satpamita itu tadi, kita sebenarnya tidak memisahkan itu satu persatu, tapi itu juga satu keseluruhan, ya. Karena
Anda mau mempraktikkan dana tanpa prasna, tanpa kebijaksanaan, Anda juga nggak akan bisa melakukan dengan baik. Ya, Anda mempraktikkan sila tanpa konsentrasi, tanpa perhatian penuh. Ya, nah, ini juga sebuah praktik yang belum lengkap. Ya. Nah, jadi untuk memiliki kesimpulan batin, ya Anda harus berlatih paramita tadi ya, dan kesatuan, bukan tidak dipisah. Sehingga Anda dari situ Anda bisa tumbuh 3 aspek yang lain, ya, meta, karuna, muditanya bisa tumbuh. Ya, oke. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Budi tadi ya. Jadi kita lanjut ke ini Ongki yang tanya, apakah lafal mantra, misalnya Tapecho, Sutra Hati, atau Sincing, 1000 kali atau lebih itu bertujuan untuk memperoleh kesehatan, keselamatan, atau lebih pada kebijaksanaan? Gimana ini? Pertanyaannya agak sedikit ini sih. Jadi kalau melafalkan mantra, Tapecho atau Sutra Hati misalnya, sebanyak 1000 kali atau lebih, itu sebetulnya tujuannya apa sih mungkin ya? Pertanyaan-pertanyaan. Jadi, apakah memang untuk memperoleh kesehatan, keselamatan, atau lebih untuk mengembangkan kebijaksanaan? Gimana, Bande? Tentu aspirasi Anda ketika melafalkan itu. Ketika aspirasi Anda melafalkan ini untuk kesehatan, ya Anda konsentrasikan sepenuhnya aspirasi Anda dan kemudian Anda melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi faktor yang lain, kebijaksanaan, ketika Anda mempraktikkan dengan sungguh-sungguh, kebijaksanaan juga tentu akan muncul. Tetapi bukan hanya, ya, harus dipahami ya. Jadi bukan hanya melalui pelafalan mantra lalu kebijaksanaan akan muncul. Ya. Bukan itu saja, karena praktek tadi yang kita katakan, apa mantra pada satu bagian dari praktek paramita yang lebih dana paramita, ya, konsentrasi. Ya. Tetapi praktek lain juga tidak boleh ditinggalkan. Ya. Dan dengan begitu kebijaksanaan baru bisa muncul. Anda cuma melafalkan Tabecho, tetapi Anda tidak mau mempelajari Dharma, Anda tidak mau memahami makna yang disampaikan di dalam Tabecho itu apa, ya, kebijaksanaan gimana muncul. Ya. Oke, setuju Bante. Semoga bisa menjawab ya. Jadi tidak hanya menghafalkan mantra itu yang bisa memunculkan kebijaksanaan dalam diri kita, tapi ya banyak hal-hal lain nih, praktik-praktik yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kita lanjut. Ini sih kalau di Slido sudah terakhir nih. Ini menarik pertanyaannya, Bante. Ini tanpa nama budaya, suhu. Adakah hubungan tradisi dengan agama Buddha? Contoh, ketika sembahyang jumlah buahnya harus ganjil, bakar uang-uangan, dan lain-lain. Dan saya pribadi cuma tahu sih, hal-hal seperti ini banyak orang yang sepertinya rancu ya, yang mencampur adukan dengan agama Buddha. Mengira ini hal-hal tradisi ini dikira sebagai bagian dari agama Buddha, padahal kan sebetulnya bukan ya. Tapi pertanyaannya, adakah hubungan tradisi-tradisi tersebut dengan agama Buddha? Tradisi erat kaitannya dengan kebudayaan, ya. Tradisi dan kebudayaan, ada bagian dari kebudayaan kan ya. Agama Buddha ketika berkembang di suatu tempat tidak lepas dari kebudayaan tempat itu. Ya. Kita berbicara agama Buddha berasal dari India. Ketika dibawa ke berbagai daerah, ya, kebudayaan dari India ini saling mengaruhi, ada yang memudar, ada yang mempengaruhi budaya setempat, ya, dan kemudian berkembang budaya yang baru. Ya. Dalam praktek keagamaan kita tidak lepas dari tradisi. Ya. Terutama kalau kita berbicara, pertanyaan ini lebih berbicara dalam praktek tradisi Tionghoa. Ya. Orang Tionghoa dalam mempraktekkan keagamaannya sangat produk. Ya. Ini adalah satu ciri khas orang Tionghoa. Realistisnya orang Tionghoa, dewa mana yang lebih cun, ya, lebih
lebih bisa dianggap memberikan berkah, dia nggak mau peduli itu agamanya. Itu dewa dari Tao, dewa dari Confucius, dewa dari Buddhis, atau dewa dari Kristen sekalipun. Yesus juga mereka puja gitu. Jadi sama dia bisa membawakan dianggap ya dengan berdoa, dengan memuja mereka bisa mendapatkan berkah. Ya, semuanya ada gitu kan. Nah, itu dewa orang Tionghoa itu di sensus katanya jumlahnya 30.000. Satu di Taiwan mensensus dewa-dewa yang dipuja oleh orang Chinese. Jadi yang percampuran aduk ini menghasilkan sesuatu yang disebut dengan false religions, ya, agama rakyat, ya, agama orang tua. Ya. Nah, inilah di dalam itu berbagai konsep bercampur aduk, ya, tentang konsep Buddhis itu menyumbang misalnya tentang kelahiran kembali dan lain sebagainya, ya, bercampur aduk di situ. Ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari Dharma, kita harus pahami ini. Ya. Bagian ini merupakan tradisi atau merupakan agama Buddha. Ya. Nah, merupakan metode dari agama Buddha. Tradisi agama Buddha, tradisi Tiongkok atau tradisi Fox Religions. Ya. Dalam agama Buddha sendiri juga memiliki banyak tradisi, gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi, kalau kita bicara tradisi, ada tradisi Buddhis, ada tradisi non-Buddhis atau tradisi yang dipengaruhi oleh Buddhis. Ya. Kemudian dari tradisi itu kita harus bisa membedakan dia dengan agama, ya, lalu dengan agama Buddha itu sendiri, lalu dengan Buddha Dharma itu sendiri, ya, tidak sama, ya. Buddha Dharma, ya, inti ajaran Buddha, ya, itu adalah kemana saja sama, ya, lepas dari tradisi, ya, baik di Thailand, di China, di Jepang, ya, ketika kita bicara Dharma, ya, itu sama. Ya, di sekarang, di masa lalu, ya, di yang akan datang tidak akan berubah. Tapi tradisi, ya, tradisi terus berkembang. Ya. Nah, karena itu kita harus pahami, ya, tradisi dan kebudayaan adalah bagian dari agama Buddha, tapi dia belum tentu Buddha Dharma. Ya. Nah, kembali lagi, praktek tradisi ini Anda pahami, jadi Anda bisa menerima praktek tradisi ini dengan lebih baik. Anda bisa misalnya, ya, kemarin kita baru lewat satu tradisi cengbeng, ya. Tradisi cengbeng di China juga kita peringati, ya. Tapi cengbeng itu sendiri bukan tradisi Buddhis sebenarnya, ya. Tradisi cengbeng itu adalah suatu tradisi untuk mengingat leluhur, ya, di Tiongkok, ya. Tradisi karena di masa lalu setahun hanya boleh sekali ke kuburan untuk sembahyang ke leluhur, ya. Pada masa itu di masa 10 hari terus menerus di masa cengbeng. Nah, dan ini adalah suatu tradisi yang baik, ya, tradisi tentang bakti, mengingat kepada leluhur. Ya. Nah, karena tradisi yang baik, ketika agama Buddha masuk ke Timur, kita juga terima itu. Ya. Nah, tetapi dalam mempraktekannya tentu kita harus pahami, ya, ada beberapa praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Ketika kita praktekkan, kita akan menyebabkan pelanggaran terhadap sila, misalnya, ya, misalnya Anda sembelih, Anda harus potong ayam, potong babi untuk sembelihan, ya, itu tentu ada pembunuhan. Pasar sekarang kaum beli di pasar, ya, tetapi itu juga walaupun tidak melanggar secara langsung, Anda juga menyebabkan sebab kondisi membuat makhluk itu harus dibunuh untuk Anda persembahkan. Nah, tentu praktek seperti ini baik, ya. Lalu ketika praktek persembahkan bakar uang kertas, ya, jelas itu bukan praktek Buddhis, ya. Nah, itu bukan praktek Buddhis, bahkan itu juga bukan praktek agama Tao sebenarnya, ya. Nah, jadi ini suatu hal yang saya katakan, kalau memang dibakar terus bisa diterima, sekarang saya mulai koleksi, beli banyak uang kertas setelah saya meninggal. So, saya sudah jadi triliuner di sana. Orang terkaya ntar di alam sana. Ya. Oke. Menarik berarti. Ya,
waktunya sih sudah hampir habis, tapi saya ada sedikit Mhm. pertanyaan yang ini dari saya pribadi sih, Bante. Jadi saya lihat yang dari Mhm. Selido sudah yang lain sebenarnya kurang relevan ya. Jadi pertanyaan ini Mhm. mengenai kesabaran. Tadi Bante juga sudah sempat menjelaskan kesabaran salah satu bagian dari paramita ya, yaitu kanti tadi. Kesabaran ini kan sebenarnya memang bagus, Bante. Tapi terkadang kita menghadapi seseorang yang keras kepala, yang sedang marah, kalau kita menghadapinya dengan kesabaran yang tanpa batas, itu orang ini malah seperti ngelunjak gitu, Bante. Dan nggak bisa berhenti marah, dan maksudnya terus memojokkan kita. Jadi sampai saya misalnya saya marah balik ke orang itu, baru dia kemudian menyadari kesalahannya dan dia minta maaf. Jadi sebetulnya dalam hal ini kesabaran kemarahan ini jadi satu hal yang agak rancu gitu ya. Jadi sebetulnya saya sebaiknya sabar atau enggak sih menghadapi orang ini. Tapi kalau pada saat saya marah, pada saat saya sabar, orang ini tetap nggak berhenti gitu, tetap menyakiti kita. Tapi ya pada saat kita marah balik, baru dia sadar gitu misalnya. Gimana pendapat Panti? Ya, kesabaran itu sendiri harus dipraktikkan berbarengan dengan praktik yang lain. Ya, harus bisa memiliki kebijaksanaan di situ juga. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi kan, ketika Anda bisa melihat bahwa mungkin dengan cara tertentu Anda bisa menyadarkan dia. Ya, ya, cara itu ya misalnya dengan menyampaikan dengan suara keras, tapi belum, ketika kita bisa mempraktekkan dengan baik belum tentu itu harus marah gitu kan. Ya, Oke. suara belum tentu harus marah, belum tentu harus benci ya. Kalau itu menyadarkan dia misalnya. Nah ini pentingnya ya, berarti kesabaran di situ butuh kebijaksanaan dan di situ butuh konsentrasi ya. Nah di situ butuh perhatian penuh ya, ketika kita hanya mengenal oh sabar sabar sabar, ya lama-lama kita jengkel gitu kan. Ketika kita masih muncul rasa jengkel, berarti kita sebenarnya tidak sedang mempraktikkan kesabaran ya. Kita hanya menumpuk Iya. emosi yang kita tahan ya. Nah, jadi emosi yang kita tahan adalah dari yang kita sebut kesabaran itu, bagaimana mentransformasinya ya, menjadi suatu kekuatan anti paramita yang di situ butuh jana paramita, di situ butuh samadhi dan kebijaksanaan. Dan bagaimana kita merespon keluar itu juga kita case by case ya. Kembali lagi kita harus menilai sendiri dan lewat pengalaman kebijaksanaan kita akan terus bertambah ya, dalam berbagai case. Luar biasa sekali Bante. Dan waktu sudah menunjukkan Nah, itu 8:34 di sini. Ya, jadi mungkin kita terpaksa akhiri sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah bergabung dengan kita semua. Uh, Acara ini mungkin ada sedikit kendala, kami juga mohon maaf. Jadi ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk bisa membuatnya menjadi lebih lancar ya di minggu depan. Jadi di minggu depan di hari Rabu juga kita akan kembali mengadakan talk show online seperti ini. Nanti pembicaranya yang lain lagi. Jadi tetap ikuti terus. Di follow saja sosial medianya Ekayana Rama, Instagram, Facebook maupun YouTube ya. Jadi nanti kita akan menyebarkan informasi mengenai kegiatan yang kita lakukan melalui media sosial Ekayana. Yang terdekat nanti akan ada puja bakti hari Minggu ya. Jadi kita akan sudah rutin mengadakan puja bakti hari Minggu di jam 10 pagi. Jadi silakan Bapak Ibu juga ikuti. Baiklah, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sahabat sekalian yang sudah bergabung dengan kita. Semoga acara talkshow ini bermanfaat dan juga terima kasih kepada Pak Pande Gupta yang sudah bersedia mengisi sesi talkshow online pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan saya tutup. Namo Sangya di Budaya, Namo Budaya.